Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahru Ramadan syahrun mubarakan azima wa anzala fihi Qur'anan karima wa ghafara dhanban. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita patut bersyukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sungguh dialah Allah yang telah memperkenankan kepada kita semua untuk dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun ini 1445 Hijriah, dan tak terasa kita sudah berada di Ramadan subuh ke berapa di sini? Ya, 16. Kalau saya 17 di pesantren. Kan ada yang duluan ya, saya yang duluan. Oh, di sini. Di sini katanya ikut pemerintah begitu. Di kampus istri saya di Gombara, saya tanya, kenapa kau mau Ramadan sekarang sebentar? Itu Muhammadiyah. Dia bilang, kita bukan Muhammadiyah, Ustaz. Saya bilang, kenapa tidak ikut nanti besok pemerintah? Dia bilang, kita tidak mau lagi ikut pemerintah, terlalu banyak curannya. Astagfirullah. Itu sekedar saja. Baik. Ya, salam dan salawat kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dengan kecintaan beliau kepada kita ini, sehingga alhamdulillah khusus di bulan suci Ramadan ini sungguh banyak sekali anjuran-anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama kita banyak dianjurkan untuk banyak berdoa, bersedekah, beristighfar, dan banyak lagi yang mungkin sudah dibahas oleh para dai mubalik kita. Seperti yang disampaikan tadi protokol, ya silih berganti mubalik di masjid kita ini, Masjid Sultan Alauddin. Dan kebetulan subuh kali ini saya mendapat amanah di telepon. Saya telepon balik, tadi yang menelpon saya tidak tahu siapa yang menelpon tadi. Meskipun agak kesehatan agak terganggu, tapi karena amanah, ya saya harus laksanakan. Ya, kita ini memang balik setiap malam, keluar setiap subuh. Saya kayaknya mau istirahat dulu karena ya terlalu capek, suara sudah. Tapi ada hikmahnya ya. Alhamdulillah di samping saya, saya punya guru-guru besar semua. Profesor-profesor teman saya dulu sudah agak berapa tahun baru ketemu ini, Prof. Prof. Sahin, Prof. Pak Laude. Sehingga berubah ini judul ceramah saya ini. Saya tidak tahu. Saya mau judulnya itu fungsi doa istighfar dalam kehidupan. Tidak cocok ini sudah. Jadi saya hanya teringat kebetulan tadi yang azan di samping saya tanya dari mana diperkenalkan.
dari Dewan Dakwah. Wah, langsung saya teringat tahun 80-an. Saya ini produk Dewan Dakwah tahun 80-an. Saat-saat rezim Orde Baru itu. Ya, jadi kami ini di kader dulu ditimpa pada saat waktu itu berhadapan dengan rezim Orde Baru. Sehingga materi-materi Pak Nasir waktu itu pertarungan antara yang hak dan yang batil. Itu yang banyak kita diberikan oleh beliau. Dan lektin saya, anda tahu sekarang ini tinggal Pak Ahmad Tawalla barangkali yang masih hidup. Yang lain sudah meninggal ya. Salahuddin Yasin sudah meninggal. Itu teman-teman saya dulu itu. Salahuddin Yasin itu sempat menyalahi karena disampaikan Bapak Pak Nasir, kalian para dai ini ya, jangan hanya siap untuk jadi dai bicara di mimbar-mimbar masjid, tapi kalian juga harus mampu bicara di mimbar parlemen. Saya alhamdulillah ikut nasihat itu ya, ketemu Pak Prof di parlemen. Beliau ini ahlinya, tim ahli DPR provinsi ini, Prof Laude ini. Nah, kemudian nasihat yang kedua, kalian kalau mau jadi dai betul, dai ilallah wa rasul dalam kondisi hari ini menghadapi rezim seperti ini, jangan kalian mau jadi pegawai negeri. Saya yang ikuti nasihatnya beliau, tapi Salahuddin Yasin tidak. Dia mendaftar dosen, jadi dosen di IAIN. Saya kena di kader, wah, saya sudah ditawari di BKKBN karena saya berpartner dengan ketua BKKBN dulu. Teman-teman saya di BKKBN kerja jadi penerangan. Ya, saya tidak, karena itu sudah karena kita di kader seperti itu. Jadi ya, jadi mubalik talk, ya, tidak jadi. Itu sekedar, saya teringat saya tadi ini karena ada dai yang dikirim ke sini 5 orang ya. Alhamdulillah. Oleh sebab itu saya hanya ingin sampaikan apa yang saya pernah dapatkan dari beliau. Karena ini masjid ya bersejarah, masjid Sultan Alauddin ini. Ada 3 pesan kepada kita ini, pada para dai ini. 3 institusi lembaga yang kalian harus jaga betul. Yang pertama itu pondok pesantren. Karena pondok pesantren itu adalah tempat mengkader umat. Dan alhamdulillah pesantren itu ada penjaganya. Selama penjaganya istiqamah melaksanakan risalah amanah, insyaallah pesantren itu aman. Meskipun kita melihat pesantren itu sudah mulai digerogoti. Ya. Seperti yang dikatakan oleh seorang sejarawan muslim, Profesor Dr. Mansur Surya Negara, bahwa musuh-musuh Islam itu tahu bahwa salah satu penyebab perkembangan pesantren di Indonesia, perkembangan Islam di Indonesia, peranannya itu pondok pesantren. Jadi kalau mau hancurkan Islam Indonesia, hancurkan pondok pesantren. Nah, itu sebabnya pesantren sudah mulai dituduh radikal, bahkan dituduh teroris dan sebagainya. Ya, itu kita paham itu. Ya, karena di pondok pesantren itu penjaganya ada ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, surat Fatir. Yang kedua kata beliau yang perlu dijaga oleh kalian untuk umat ini adalah masjid. Karena masjid itu adalah tempat pengkaderan umat. Makanya di masjid harus hidup majelis ta'lim, harus ada pendidikan. Alhamdulillah ada TK, ada TPA, ada majelis-majelis ta'lim. Berlangsung kegiatan-kegiatan pengajian. Alhamdulillah kalau di masjid kita ini kembali hidup itu, ya itu salah satu nasihat beliau. Kenapa? Karena masjid itu dijaga oleh orang-orang yang beriman. Dikutiplah ayat At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Lagi-lagi kita ditresin di situ lam yasanya itu. Tidak boleh takut kepada siapapun selain Allah. Jadi kalau orang mau berjuang jemaah masjid ini tidak boleh takut kepada siapapun dalam rangka menegakkan agama Allah, ya, selain Allah. Lam yasal.
Jadi jemaah masjid itu dia harus punya jiwa lam yakhsha illallah. Kemudian yang ketiga beliau sampaikan yang perlu dijaga adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Kenapa? Karena perguruan tinggi lah yang melahirkan teknokrat, calon pemimpin masa depan. Dia bisa jadi eksekutif, bupati, gubernur, sampai jadi presiden. Dia bisa legislatif, anggota DPR. Ya, dari kampus itulah. Dan di kampus itu ada penjaganya. Inilah yang saya sedikit akan bahas ini. Untuk menyelamatkan ini negara dan umat Islam di Indonesia hari ini peranan kampus ini sangat menentukan ini. Guru-guru besar. Dan sekarang ini kita sudah diberi sinyal, isyarat. Guru besar sudah mulai bersuara. Kalau guru besar sudah mulai bersuara, pastilah kita bertanya, ada persoalan di bangsa kita ini. Ada persoalan yang mendasar ini. Dan ini kalau kita semua sepahami ini, ya kita perlu menyelamatkan ini negara dan umat ini. Ya, apa ibu sekalian? Kenapa? Karena di perguruan tinggi itu penjaganya yang saya sebut tadi itu adalah para guru besar, doktor, profesor. Beliau mengutip ayat waktu itu di surat Ali Imran. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim. Saya hafal betul ini ayat. Itu ayat yang disampaikan beliau. Dan itulah ayatnya doktor profesor itu. Karena Allah yang memberi predikat kepada guru besar. Syahidallahu annahu la ilaha illah. Allah mempersaksikan dirinya tiada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat. Wa ulul ilmi. Dan para ulul ilmi. Sinilah peranannya nih. Doktor, profesor, guru besar. Dia berada pada yang namanya ulul ilmi. Ada apa di situ? Apa yang dia harus jadikan komitmen? Apa yang dia harus jadikan sebagai suatu gerakan? Yaitu qaiman bil qisti. Dia harus tegak, lurus, istiqamah untuk menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan. Al-Qist dalam Al-Quran itu disebut 25 kali oleh Allah. Sampai disebut wa aslihu bil adli. Ya, perbaikilah mereka. Jadi kalau terjadi suatu perpecahan, terjadi suatu gontok-gontokan, terjadi suatu permusuhan, maka Al-Quran memberi solusi. Fa aslihu bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi selesaikan dengan adil. Kemudian ditambah lagi karena Allah Subhanahu wa taala mencintai muqsitin. Orang-orang yang keadilannya itu bisa dia realisasikan. Kalau adil itu cenderung kepada teori, sedangkan al-muqsitun itu cenderung sama praktek. Nah, inilah tugasnya sekarang para guru besar ini. Bagaimana menyuarakan kebenaran. Dia harus katakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Jadi kalau saya ditanya, jadi bagaimana Ustaz terhadap gejolak yang ada sekarang ini? Saya bilang, ya apanya? Dibilang angket. Apa Ustaz setuju? Saya bilang, iya. Tadi sudah disebut 65% itu setuju angket. Saya bilang, saya bagian dari 65% itu. Dan saya kira kalau guru besar itu 100% itu. Supaya terbongkar ini. Persoalan kecurangan dan sebagainya. Cawe-cawe. Karena ini persoalan yang terjadi di Indonesia. Kenapa muncul demonstrasi apa dan sebagainya. Karena memang dari kepalanya yang cawe-cawe. Di situ masalahnya. Sehingga itulah yang menyebabkan terjadinya berbagai
persoalan di negeri kita ini. Untuk mengungkap itu harus memang, kalau ada partai yang tidak mau menerima aspirasi rakyat, aspirasi para guru besar, perlu dipertanyakan itu partai itu. Dosa apa yang kau lakukan? Termasuk partai saya, Pak. Wahai P3, dosa apa yang kau lakukan? Kenapa kamu tidak lolos? Syukur, sebelum tidak lolos saya sudah tidak caleg lagi, Pak. Dan saya sudah bawa saya punya surat langsung ke DPP. Langsung saya bawa ke pimpinan sana. Langsung dipoto sebagai bukti pertanggungjawaban bahwa saya tidak mau tenggelam bersama dengan kapal rumah besar umat Islam ini yang namanya P3. Mulai hari ini saya mundur dari P3. Saya bawa itu surat pengunduran saya, Pak. Ini juga dalam rangka supaya jangan lagi banyak orang bertanya. Ya. Karena banyak orang bertanya, masih di P3 Ustaz, masih tidak lagi. Sudah bukan rumah besar umat Islam, tapi rumah besar Amir Uskara kalau di Sulawesi Selatan. Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Cara angket, saya teringat sama Pak Prof. Laude ini. Kami ini pernah jadi anggota pansus angket Provinsi Sulawesi Selatan periode yang lalu. Yang kita usut waktu itu gubernur, tidak main Pak, gubernur. Dan saya masih ingat ada beberapa pertanyaan saya kepada gubernur dan wakil gubernur. Nah, sehingga waktu terjadi pergantian, teman-teman menelpon saya, Ustaz, betul apa yang Ustaz pernah sampaikan supaya terjadi pergantian, karena waktu dihadapkan beliau itu gubernur dulu, waktu wakil gubernur, saya langsung bercanda saja, saya bilang begini saja Pak Gubernur, lebih baik kalau begini tidak situasinya tidak bisa baku cocok saling ini, lebih baik berganti peranan, Bapak Gubernur jadi wakil gubernur. Begitu wakil gubernur saya diperiksa, saya juga kasih tahu begitu, lebih baik Bapak wakil gubernur ini jadi gubernur. Berganti saya posisi ini. Waktu itu dibilang, ini mungkin doanya ini Ustaz, ternyata betul. Gubernur dan naik ke wakil gubernur. Waktu itu saya bawakan hadis. Unzur zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang terzalimi dan tolonglah saudaramu yang menzalimi. Waktu itu yang dizalimi Pak Prof. Laude ini tahu betul dinas-dinas. Setelah 1 bulan diganti lagi, 1 bulan diganti. Pendengar ada tidak ganti lagi. Itu yang mengadu sama kita di DPR. Kami diganti Pak, tidak ada salah saya begini. Terpaksa kita angket untuk minta pertanggungjawabannya. Jadi angket itu biasa saja dan itu fungsinya DPR. Jadi kalau DPR sekarang ini tidak berani, betul ini. Di negara kita ini ada masalah besar, Pak. Ada persoalan yang perlu dibongkar. Jangan-jangan memang ini mereka sudah bersekutu, bersekongkol untuk melanggengkan kekuasaan, untuk meraih kesuksesan ke depan apa tanpa memperdulikan Jadi memang perlu dibongkar ini. Hanya memang jarang orang bersuara seperti saya. Mubalik yang bersuara seperti saya ini jarang. Sehingga kalau baca khutbah itu biasa ditanya jamaah, kerja di mana Ustaz? Saya bilang saya guru. Tapi saya tidak bocorkan saya punya bahwa saya ini bukan pegawai negeri. Saya guru sampai hari ini masih mengajar. Manusia merdeka. Karena memang dai itu harus merdeka. Amar ma'ruf nahi mungkar. Perintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, judul yang saya siapkan bergeser karena situasi dan kondisi yang saya hadapi hari ini. Terakhir, saya mendapat informasi situasi di masjid kita ini, alhamdulillah sudah mulai agak stabil. Perlu saya juga persaksikan, kami sebagai kader Dewan Dakwah dan pernah jadi pengurus Dewan Dakwah. Saya pernah mendampingi almarhum
di sepanjang hidupnya sampai beliau wafat. Ya. Dan di sini sudah banyak orang-orang yang kenal Dewan Dakwah yang sudah meninggalkan kita. Perlu memang kita banyak mendoakan beliau-beliau. Mulai dari Pak Basalama, Pak Muhtar Nurjaya, kemudian siapa lagi di sini. Perlu kita banyak mendoakan. Di bulan suci Ramadan barangkali ini tidak ada lagi yang bisa kita berikan kepada beliau-beliau selain daripada doa-doa kita. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Kemudian yang kedua, bahwa Dewan Dakwah itu lahir di tengah-tengah umat menurut Pak Nasir adalah untuk menyelesaikan persoalan dan permasalahan umat. Itulah sebabnya maka Dewan Dakwah banyak ke daerah-daerah yang transmigran, termasuk kami ini adalah mubalik transmigran, ya, untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang dikristengkan, saudara-saudara kita yang kita kembalikan menjadi Muslim. Itulah sampai kita ke Mangkutana, di Mangkutana bangun pesantren, dan lain. Semuanya itu adalah untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi Dewan Dakwah itu seperti itu mestinya, bukan bahagian dari masalah. Nah juga kalau Dewan Dakwah adalah bagian masalah, itu juga saya setuju, dan mungkin itu juga penyebabnya saya juga tidak pernah diundang sama Pak Sahrir ini. Berapa kali ada tamu-tamu dari pusat, saya tidak pernah diundang. Ya. Saya tidak tahu juga. Ya, saya kira itu. Ya, tapi saya pernah dengar informasi saya masih didudukan di penasehat lah. Ya, mudah-mudahan insya Allah dengan misi Dewan Dakwah dalam kondisi negara seperti kita ini, memang ini juga perlu mendapatkan respon pada kita, sehingga insya Allah saya yakin setiap dai yang berceramah di mimbar ini pasti dia akan memberi pencerahan kepada kita. Dan mari kita insya Allah memanfaatkan sisa-sisa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, takarrub ilallah, banyak doa, berzikir, beristighfar, banyak bersedekah, banyak beribadah. Ya, apalagi kita umur usia yang sudah 60 tahun ke atas, ya, seperti saya ini 15 April Pak, sudah pas 70 tahun. 15 April 1954. Kalau Pak Prof. Pak Lauli sudah berapa? 67. Oh, saya kira Bapak yang lebih tua dari saya. 67. Salah. Kalau Pak Prof. Sahrir ini ini guru saya semua ini Pak, ini yang mengajar saya. Pak Tamsilar, ya, dapat Tamsilar. Ini cendekiawan semua ini. Nah, ini yang harus semua menyelamatkan negara ini, Pak. Menyelamatkan situasi. Kapan ada gerakannya Profesor Doktor di Sulawesi Selatan ini untuk demo di DPR? Saya siap datang untuk orasi. Ya, sudah lama saya tidak pernah orasi di DPR ini. Yang penting ada sarananya. Saya siap, ya, saya memang tukang orator orasi. Ya. Suatu peristiwa Semanggi, perubahan pergantian dari Orde Baru ke Reformasi, kami 1 bulan di Jakarta, Pak. Kami 1 bulan bersama Pak Yamin Amna, ya, berorasi di Masjid Istiqlal, berorasi di depan kantor markas Dewan Dakwah Keramat Raya 45. Jadi kami ini memang dai sekaligus orator. Makanya alhamdulillah pernah juga ditakdirkan oleh Allah duduk di DPR provinsi 2 periode. Periode pertama 99 sebagai buah dari perjuangan reformasi, dan berakhir periode yang lalu begitu ikut lagi tidak terpilih. Sudah susah karena terpilih pertama biaya 5 juta, terpilih kedua 50 juta. Ya, ikut lagi ketiga 500 juta setengah M, tidak terpilih.
Teman-teman bilang, seandainya Ustaz tambah lagi setengah M. Saya bilang, tidak ada itu mi, kemampuanku itu yang sempat saya tabung-tabung kasihan. Dan memang rencana mau ke pusat. Tapi ya saya lihat tidak bisa ke pusat kalau begini. Ini ada, harus duit ada. Ini salah satu ini sistem memang yang orang yang berduit yang bisa. Kalau tidak, aduh. Ada juga orang mengatakan tidak selamanya Ustaz. Saya bilang, saya ini yang merasakan. Ya, saya kira itulah kondisi negara kita hari ini. Ya, memang ke depan ini perlu ada perubahan yang mendasar, perubahan total bagaimana untuk menyelamatkan negara dan lembaga-lembaga yang ada sekarang yang ada di negeri kita. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.